Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pestisida, atau lebih tepatnya itu adalah insektisida. Ini adalah insektisida Stadium 18S ya sobat. Nah mungkin ntar sobat ada yang masih asing dengan insektisida yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang insektisida yang satu ini. Nah kita akan coba bahas seperti apa sih insektisida Stadium ini, bagaimana cara penggunaannya, kandungannya, dosisnya, hama sasarannya itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Jadi dia itu dibungkus dengan box seperti ini nih. Ini untuk tulisannya itu sama aja sobat ya, yang di botol sama yang di box sama aja. Jadi kita coba pakai yang di box saja supaya lebih jelas. Nah jadi sesuai dengan namanya, insektisida yang berasal dari kata insek yang berarti itu serangga. Jadi insektisida itu digunakan untuk menanggulangi hama pada tanaman yang berupa serangga. Jadi sobat jangan salah penggunaan atau jangan salah aplikasi. Nah di sini ada keterangannya sobat ya, untuk bahan aktifnya itu adalah abamectin sebanyak 18 gram per liter. Ini sudah ada nomor pendaftarannya. Kemudian ini dari golongan IREC 6. Nah jadi maksud dari 18 itu adalah kandungan dari bahan aktifnya sobat ya, yaitu 18 gram per liter. Kemudian untuk EC itu adalah singkatan dari emulsi viable konsentrat, yang berarti itu berbentuk cairan pekat yang dapat diemulsikan. Nah kemudian sini ada keterangannya sobat ya. Jadi Stadium ini adalah insektisida racun kontak dan lambung yang juga bersifat akarisida, berbentuk pekatan berwarna coklat kehitaman yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama thrips dan kutu daun pada tanaman cabai dan mentimun. Kemudian untuk warang coklat dan juga penggerek batang padi dan juga pelipat daun. Selanjutnya penggorok daun pada tomat dan juga penggerek polong pada kacang panjang. Dan di sini juga ada keterangannya sobat ya, bersifat sebagai akarisida. Jadi akarisida itu digunakan untuk menanggulangi hama pada tanaman yang berupa kutu-kutuan atau tungau. Dan di sini ada keterangannya sobat ya, ini campuran dari avermectin. Jadi untuk abamectinnya itu terdiri dari campuran avermectin yang mengandung 80% avermectin B1A dan juga 20% avermectin B1B. Jadi untuk abamectinnya itu campuran dari kedua jenis avermectin ini sobat ya. Nah sebelumnya kita bahas dulu sobat ya, untuk bahan aktifnya itu yaitu ada abamectin. Jadi ini merupakan racun kontak, yaitu membunuh hama saat terkena langsung, dan juga bekerja sebagai racun lambung, yaitu bekerja saat hama memakan bagian tanaman. Bagian tanaman yang terkena insektisidanya ini sobat ya. Nah jadi untuk bahan aktifnya ini abamectin bekerja dengan menyerang sistem saraf hama, kemudian menyebabkan kelumpuhan lalu mati. Nah kelebihan dari bahan aktifnya ini, yang pertama itu dia efektif untuk hama kecil seperti thrips dan juga kutu daun. Kemudian juga cocok untuk berbagai jenis tanaman hortikultura. Nah untuk kekurangannya ini kurang efektif untuk hama besar atau keras seperti ulat yang besar dan juga tua. Kemudian mudah terjadi resistensi jika dipakai terus-menerus. Jadi perlu rotasi sobatnya dengan bahan aktif lain. Selain itu juga dia sensitif terhadap sinar matahari, jadi lebih baik itu penyemprotannya pagi atau sore hari. Nah kemudian sini ada keterangan peringatan bahayanya sobat ya, dan juga ada petunjuk keamanannya. Jadi sebagaimana pestisida pada umumnya, saat menggunakan itu sobat jangan makan, jangan merokok, jangan minum. Sobat bisa menggunakan pakaian lengan panjang, masker, dan juga sarung tangan supaya lebih safety lagi. Ini mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Kemudian sini ada keterangan pH-nya sobat ya. Jadi pH itu adalah penggunaan terakhir sebelum panen. Jadi jangan gunakan insektisida ini di bawah 7 hari sebelum panen. Jadi maksimal itu 7 hari sebelum panen sobat ya, supaya residunya itu berkurang ataupun hilang. Ini bisa sobat baca dulu untuk lebih jelasnya. Kemudian sini ada keterangan gejala keracunan dininya, dan juga ada petunjuk perawatan oleh dokternya. Selanjutnya di sini ada keterangan dosis dan juga cara penggunaannya. Jadi untuk tanaman padi, hama sasarannya itu ada penggerek batang, dosisnya itu 1 ml per liter air. Kemudian ada wareng coklat, dosisnya 0,75 ml per liter air. Kemudian ada ulat pelipat daun atau hama putih palsu, dosisnya 1 ml per liter air. Kemudian untuk tanaman cabai ada hama thrips dan juga kutu daun, dosisnya setengah mili per liter air. Kemudian untuk tanaman tomat ada penggorok daun, dosisnya itu 0,75 mili per liter air. Selanjutnya ada kacang panjang, hama sasarannya itu ada penggerek polong, dosisnya 0,75 mili per liter air. Selanjutnya ada tanaman mentimun, hamanya itu ada kutu daun dan juga thrips, dosisnya juga 0,75 mili per liter air. Kemudian untuk cara aplikasinya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi bila ditemukan populasi atau intensitas serangan hama tinggi mencapai ambang pengendaliannya sesuai rekomendasi setempat. Dan ini dari PT Biotis Agrindo ya sobat ya. Nah kemudian apakah bisa untuk hama selain yang ada di label ini? Nah jadi biasanya itu masih efektif untuk hama yang sejenis ya sobat ya, atau yang punya cara makan yang sama seperti tungau atau kutu merah. Kemudian ada thrips jenis lain, bisa juga untuk kutu daun jenis lain. Kemudian ada lalat penggorok daun atau leaf miner lain, dan juga ulat kecil atau yang masih muda. Nah intinya itu adalah hama penghisap dan juga hama yang kecil. Ini masih bisa terkendali sobat ya, atau masih bisa efektif. Nah hama yang kurang cocok itu adalah ulat besar seperti ulat berayak besar dan juga ulat daun tua. Kemudian ada hama yang kulitnya tebal atau keras. Selanjutnya hama penggerek yang sudah masuk jauh ke batang atau ke buah. Dan juga ada kumbang serta belalang. Itu yang kurang cocok ya sobat ya.
Nah, karena untuk bahan aktifnya itu abamectin, jadi dia itu lebih kuat di saraf hama kecil dan juga sifatnya itu bekerja secara kontak dan juga lambung ringan. Jadi bukan racun keras untuk hama besar. Nah, meskipun bisa, tapi tidak semua penggunaan di luar label itu dijamin efektif ya sobat ya. Jadi resikonya itu bisa kurang maksimal untuk hasilnya itu, dan juga bisa memicu resistensi jika dipaksakan. Nah, tips supaya lebih efektif, sobat bisa menggunakan saat hama itu masih kecil atau awal serangan. Kemudian semprotkan ke bagian bawah daun tempat hama bersembunyi, dan juga rotasi dengan insektisida bahan lain, jangan abamectin terus. Nah, kemudian apakah bisa digunakan untuk tanaman lain? Jadi sebenarnya bisa-bisa aja sobat ya. Jadi yang difokuskan itu adalah jenis hamanya, bukan tanamannya. Jadi selama tanamannya yang diserang hamanya itu satu jenis, hamanya sama, jadi masih bisa digunakan ya sobat ya, masih efektif. Misalnya itu untuk tanaman terong, semangka, kubis atau sawi, bawang merah, tanaman hias dan juga yang lainnya. Nah, meskipun bisa, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sobat ya. Yang pertama itu bisa terjadi fitotoksik atau reaksi tanaman, jadi tidak semua tanaman itu sudah diuji di labelnya ini. Jadi ada kemungkinan daunnya itu bisa gosong ringan. Kemudian tanaman sensitif, ini terutama bagi tanaman hias tertentu ya sobat ya. Jadi solusinya itu bisa sobat uji coba sedikit dulu ya sobat ya, uji semprot dulu sedikit ke tanamannya. Kemudian yang kedua itu jenis hamanya harus sesuai. Selanjutnya yang ketiga itu jangan berlebihan dosisnya itu. Gunakan dosis ringan dulu sobat ya untuk percobaan. Selanjutnya rotasi pestisida jangan digunakan terus-menerus karena bisa menyebabkan resistensi. Nah, kapan disarankan tidak menggunakannya? Nah, jadi tidak disarankan untuk tanaman yang sangat sensitif seperti beberapa bunga atau daun tipis. Kemudian untuk hama yang bukan target, misalnya ulat besar. Kemudian tanaman yang mendekati panen. Nah, selanjutnya apakah stadium ini bisa dicampur dengan pupuk dan juga fungisida? Jadi dia itu bisa dicampur dengan pupuk lainnya sobat ya, seperti pupuk daun, NPK cair misalnya, dan juga pupuk mikro. Bisa juga dicampur dengan pupuk perangsang seperti asam amino dan juga hormon. Jadi syaratnya itu pH larutan tidak terlalu basah, idealnya itu pH-nya 5 sampai 6,5. Dan juga jangan overdosis campuran. Kemudian bisa juga dicampur dengan fungisida sobat ya. Biasanya itu dicampur dengan banyak fungisida, terutama fungisida kontak seperti mancozeb dan juga beberapa fungisida sistemik lainnya. Nah, ini sering dilakukan di lapangan sobat ya. Nah, yang harus dihindari itu jangan mencampur dengan bahan yang alkalis tinggi atau basa kuat karena bisa merusak abamectin. Contohnya itu ada kapur dan juga produk yang belum jelas kompatibilitasnya. Selain itu juga jangan terlalu banyak mencampur ya sobat ya. Jangan lebih dari 3 sampai 4 bahan campuran. Kemudian juga tadi pH-nya itu sekitar 7 hari ya sobat ya. Jadi jangan digunakan di bawah 7 hari sebelum panen. Kemudian untuk intervalnya, untuk serangan hama ringan itu sekitar 5 sampai 7 hari sekali. Jadi tujuannya itu untuk pencegahan dan juga menjaga populasi hama tetap rendah. Selanjutnya untuk serangan sedang, intervalnya itu sekitar 3 sampai 5 hari sekali. Jadi tujuannya itu untuk menekan perkembangan hama. Kemudian untuk serangan berat, intervalnya itu sekitar 2 sampai 3 hari sekali. Dan ini maksimal sementara sobat ya. Setelah terkendali bisa kembali ke 5 sampai 7 hari sekali. Nah, hal yang penting yang perlu diperhatikan itu jangan terlalu sering tanpa jeda, jadi bisa menyebabkan resistensi. Jadi maksimal penggunaan berturut-turut itu sekitar 2 sampai 3 kali aplikasi, lalu rotasi insektisida dengan bahan aktif lain. Nah, kemudian untuk harga dari insektisida stadium ini yang kemasan 100 ml ya sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online, untuk harganya itu sekitar 30 ribuan lah kurang lebih. Jadi harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskonnya juga sobat ya. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih insektisida stadium ini. Nah, dia berwarna coklat kehitaman sobat ya, seperti ini tuh. Dan ini lumayan agak kental dia tuh. Dan ini baunya lumayan cukup menyengat, jadi sobat bisa menggunakan masker supaya lebih safety lagi. Nah, sekarang kita coba takar sobat ya, untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Ini ya sobat ya, jadi saya tutup botol itu volumenya sekitar 10 mili. Jadi tinggal sobat bagi aja sesuai dengan dosis yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan insektisida stadium ini. Jadi sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 0,75 mili per liter air atau sekitar 10 mili lah untuk 15 liter air ini. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 1 tutup botol aja sobat ya. Kemudian bisa kita aduk sampai rata. Ini bisa juga dicampur dengan pupuk ya sobat ya. Bisa juga dengan perekat.
Selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke tanamannya, terutama ke bagian bawah daun, di tempat hama pada bersembunyi sobat ya. Nah, kurang lebih seperti itu sobat ya untuk cara penggunaannya. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik ya sobat ya. Dan saat menyemprot itu sobat jangan melawan arah angin. Jadi pastikan semprotannya itu mengikuti arah angin supaya si kabutnya itu tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang insektisida Stadium 18 SE ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari insektisida untuk menanggulangi hama pada tanaman kesayangan sobat, terutama hama-hama yang sudah disebutkan tadi sobat ya, ada kutu daun, trips, dan juga yang lainnya, mungkin sobat bisa menggunakan insektisida Stadium ini. Nah, mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya, atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam piranti tautannya sobat ya biasanya itu. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.